Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya di Pondok Pesantren Ainul Yakin, pengurus Yayasan Ainul Yakin, di Yurid Ainul Yakin, kami ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan keberadaan kita di Ainul Yakin ini. Mengapa kita di Ainul Yakin? Di Ainul Yakin ini kita untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu agar kita bisa menjadi hambanya Allah dalam rangka melaksanakan ibadahnya dan dalam rangka menjalankan keinginan Allah juga, yaitu menjadi seorang khalifah. Di Ainul Yakin ini kita berkumpul di sini dalam satu wadah keluarga ini dalam rangka menjadi seorang hamba yang menjalankan perintah Allah. Jadi kalau menjalankan perintah Allah ini memang harus dalam satu wadah dan menjadi seorang khalifah. Teman-teman semuanya, kita punya visi. Ainul Yakin ini punya visi. Apa visi Ainul Yakin? Visinya yaitu menjadi lembaga pendidikan internasional terdepan, terkemuka, menjadi pusat studi dunia. Jadi visi kita adalah bagaimana Ainul Yakin ini menjadi tempat belajarnya orang-orang di dalam mengenal Allah, mengenal manusia, mengenal Rasulullah, yang kemudian mentaatinya dan menjalankan perintahnya, yaitu menjadi seorang khalifah. Teman-teman semuanya, kita di Ainul Yakin ini dalam rangka memanusiakan manusia. Karena manusia setelah zaman Rasulullah, sahabat, tabiin ini banyak sekali penyelewengan. Manusia itu sudah tidak lagi menjadi manusia, tapi manusia sudah menjadi pengikut-pengikutnya iblis, sudah menjadi pengikut-pengikutnya tauhid, tidak menjadi pengikutnya Allah. Manusia tidak lagi menjadi fitrahnya, yaitu sebagai seorang hamba yang melaksanakan ketaatan kepada Allah, yaitu ibadah, dan menjalankan tugasnya sebagai seorang khalifah di muka bumi ini. Jadi sudah sangat melenceng. Manusia saat ini mereka banyak sekali menyenangkan dirinya. Jadi tidak nyenang ke Gusti Allah, bukan menjadi seorang hamba, tapi nyenangkan dirinya, nyenangkan kelompoknya, bukan nyenang ke Gusti Allah. Kemudian yang kedua, saat ini manusia banyak sekali tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang khalifah di muka bumi ini yang diberikan akal yang sempurna, bentuk yang lebay, tetapi malah merusak bumi, menghancurkan bumi. Nah, maka di Ainul Yakin ini kita dalam rangka memanusiakan manusia, mengembalikan fitrahnya. Visi kita adalah mengembalikan fitrahnya. Maka kita butuh sebuah tempat, butuh sebuah wadah, butuh sebuah organisasi. Untuk apa? Menyampaikan visi ini, mensiarkan visi ini. Kita butuh untuk riset, kita butuh untuk pengembangan, kita butuh untuk pembelajaran, dan seterusnya. Yang ini kita sampaikan bahwa fitrahnya manusia itu seperti ini loh. Bahwa fitrahnya manusia itu seperti ini loh.
Kita awali dari mana? Kita awali dari mengelola orang-orang yang termarginalkan. Kita awali dari mengelola tempat-tempat yang termarginalkan. Insya Allah dari sana nanti apa yang dikatakan Allah akan terwujud. Karena Allah menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Semua pasti. Ya, maka namanya ainul yakin. Bergerak membuktikan bahwa dunia dan isinya ini adalah miliknya Allah. Oleh sebab itu teman-teman semuanya, karena kita punya visi memanusiakan manusia, menyampaikan kepada khalayak bahwa kita di sini ini dalam rangka itu, maka Ainul Yakin terus belajar jadi pusat kajian agar semua orang sadar mau belajar kepada kita. Maka kita terus dan terus melakukan riset. Supaya apa? Semua orang tahu bahwa manusia itu fitrahnya seperti ini, dan seperti ini. Teman-teman semuanya, Ainul Yakin visi misinya adalah menjadi lembaga pendidikan internasional terdepan terkemuka, menjadi pusat studi dunia. Saya katakan tadi, mengapa Ainul Yakin harus menjadi pusat studi dunia? Karena sejatinya Ainul Yakin ini adalah lembaga pelatihan, lembaga training, lembaga yang menyebarluaskan ilmu agar semakin banyak orang yang peduli terhadap keadaan manusia saat ini, yang mereka mengalami kehancuran moral, kehancuran pikiran, dan seterusnya, sehingga disebut mereka ada anak berkebutuhan khusus, ada orang dengan gangguan jiwa, ada orang dengan penyakit sosial, ada dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah mereka karena mengalami penyimpangan yang sangat dalam. Oleh sebab itu teman-teman semuanya, yang harus kita lakukan di sini adalah menyatukan, bersatu, tidak terpecah-pecah. Satu visi, satu misi. Kita tujuan sama, memanusiakan manusia. Dengan syiar ilmu, dengan syiar pengetahuan berdasarkan riset kita. Makanya kita harus menjadi lembaga pelatihan, pendidikan. Maka visi kita menjadi lembaga pendidikan internasional terdepan terkemuka, menjadi pusat studi dunia itu di situ itu. Kita meriset manusia, hasilnya kita sebarkan kepada banyak orang. Makanya kita harus pintar teman-teman semuanya. Ya, harus pintar teman-teman. Ya. Nah, kita punya cita-cita mengembalikan fitrah, memanusiakan manusia. Ini enggak mudah teman-teman semuanya. Kita harus bersatu, kita harus menjadi satu kesatuan. Jangan sampai seperti lidi, cuma berjalan sendiri-sendiri enggak bisa. Harus menjadi satu kesatuan. Supaya apa? Supaya bisa untuk nyapu. Oleh sebab itu, teman-teman lihat di Ainul Yakin itu, baik yang di Ainul Yakin Bantul maupun di Ainul Yakin Gunung Kidul itu hanya ada 2 gambar yang terpajang, yaitu gambarnya Abi Guru dan gambarnya Pak Mansur, keluarganya Abi Guru dan keluarga dari Pak Mansur. Mengapa? Harapan Abi semuanya terfokus kepada 2 pemikiran, 2 komando ini. Ya. Komando dari Pak Mansur, komando dari Guru Isma. Kalau semuanya punya pemikiran sendiri-sendiri, kalau semuanya punya ide sendiri-sendiri, kalau semuanya ingin memajukan dirinya sendiri, nggak akan bisa. Maka visi kita, cita-cita kita, mengembalikan fitrah manusia dan memanusiakan manusia,
melalui jalur pendidikan ini tidak akan bisa. Mimpi kita membangun 1000 pondok pesantren di setiap kecamatan tidak akan bisa, kita akan pecah. Karena semua berjalan menurut dirinya sendiri-sendiri, bukan bergerak menurut apa yang diperintahkan oleh Allah. Oleh sebab itu, sengaja yang dipasang itu adalah gambarnya Abi Guru dan Pak Mansur yang di setiap ruangan. Supaya apa? Supaya semuanya nurut dengan apa yang diarahkan oleh dua pimpinan di Ainul Yakin ini, yaitu diarahkan Pak Mansur, diarahkan oleh Abi Guru Isma. Pak Mansur dan Abi Guru Isma ini seperti tangan, ya. Bisa telapak. Abi Guru kadang-kadang menjadi ini, Pak Mansur menjadi sini. Kadang-kadang Pak Mansur menjadi sini, Abi menjadi seperti dibolak-balik. Sama, terikat. Nah, teman-teman itu seperti jari-jari ini yang menggerakkan. Maka ini akan menjadi kuat kalau kita bersatu. Ya, Ainul Yakin seperti ini. Ainul Yakin seperti ini. Ya. Oleh sebab itu, ayo kita saling menguatkan. Apa yang dinasihatkan Pak Mansur, apa yang dinasihatkan Abi Guru, ayo. Insya Allah kami berdua berjuang karena Allah. Dan panjenengan juga harusnya seperti itu. Karena di sini kita kembalikan fitrahnya. Jangan sampai ada karena aku. Jangan sampai ada nafsu di sana. Ya. Lihat ketika panjenengan lelah, lihat ke ruang administrasi, lihat gambar-gambar kami, gambar Pak Mansur, gambar kami, gambar keluarga kami yang mendedikasikan hidup mati kami untuk perjuangan ini. Untuk mengembalikan fitrah manusia dan memanusiakan manusia. Insya Allah, kalau manusia sudah kembali kepada fitrahnya, kalau manusia sudah mengerti tentang manusia dan bisa memanusiakan manusia, bisa menjadi seorang hamba, bisa menjalankan tugasnya sebagai seorang khalifah di muka bumi ini, insya Allah dunia akan baik-baik saja. Indonesia akan baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.